Indonesia adalah nafas kita. Anakku, sejarah makin tenggelam di ujung senja. Aku tak tahu apa fajar akan tumbuh di kelopak matamu. Telah terpupus cerita tanah kita, nak. Dari gurat daun lontar sampai halaman buku dunia. Apa engkau masih tak mengerti, nak? Lihat, 1000 biduk telah dibawa dari pulau-pulau asing, membawa perompak ke tanah kita. Engkau jangan bersauh, nak, sebelum mampu menghitung rasi dan wuku. Jangan diam, nak, ketika maut mengintai di pintu gerbang. Padaku, nak, tak ada lagi wasiat dan seni perang, sebab perkamen kita telah dirampok dan terancam hilang. Bangun dari mimpi, nak, buat rumah nelayan dan petani di dalam petak uma dan tubuh ikan. Nyanyikan lagu tanah air beta, berkumandanglah di pasir laut dan lumpur sawah. Aku pergi, nak, serupa 1000 pesakitan yang membawa bertumpuk amanah nenek moyang. Angkat tilammu, nak, pakailah kasutmu, tarikan nafasmu, hentakan tenagamu. Berangkatlah, nak, dengan 1000 zirah, tumpuk pustaka, sekibar bendera di tangan tercancang. Indonesia, nak, Indonesia adalah nafas kita. Bicara Depok nih, Iya. abang terdaftar atau ada namanya di LKD, Iya. Lembaga Kebudayaan Depok. Iya. Bisa dijelaskan apa itu di LKD, bang? Dan kenapa bisa berdiri? Nah, itu panjang lagi cerita ini. Enggak apa-apa, slow. Lembaga Kebudayaan Depok itu akhirnya berdasarkan notaris perkumpulan, Iya. bukan seperti Dewan Kesenian Depok, Bang. Oh gitu. Gitu. Beda ya? Iya, karena waktu itu kami udah capek nih, Bang, Dewan Kesenian Depok belum habis dilantik kagak didukung nih. Iya. LKD itu sebenarnya sebagai perhimpunan, tapi Mm-mm. kita tetap diundang kemarin, Bang. Pertemuan Dewan se-Indonesia di Ancol kami tetap diundang. Oke. Saya sebagai sekretarisnya berangkat. Jadi begini, setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 ya, Mm-mm. keluar, sebenarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu mendukung adanya selain Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan. Iya. Bahkan mendukung adanya perhimpunan-perhimpunan, Perkumpulan. perkumpulan. Iya. Nah, itu didukung, Bang. Makanya LKD bisa berdiri, walaupun LKD sebenarnya berbeda dengan Dewan Kebudayaan Depok atau Dewan Kesenian Depok. Iya. Nah, rencana kami memang semacam think tank untuk mendukung adanya Dewan Kesenian Kebudayaan mendatang. Oh, gitu. Itu adalah entitas yang berbeda gitu. Jadi kita tetap dukung anak-anak muda kalau mau bikin Dewan Kesenian, karena kami udah melakukannya, Bang. Iya. Dari tahun 2001 apa dari 2010 kemarin udah jalan gitu kan. Jadi Lembaga Kebudayaan Depok akan mendukung di karya. Karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan seperti Kuncoro Ningrat saya katakan tadi, Iya. itu kan ada objek pemajuan kebudayaan, Bang. Iya. Objek pemajuan kebudayaan itu ada 10. Iya. Di cagar budaya, mata pencarian, sistem religi, ada juga pengetahuan tradisional. Iya.
Itu ada termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan, Bang. Nah, itu akan ada turun juga, turunannya adalah PPKD, Bang. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Iya, iya. Itu seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus melaksanakan ini, Bang. Oh. Kemarin LKD diundang ke DPRD Depok, Bang. Oh iya. Untuk mendorong Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan. Nah. Dalam hal ini turunannya Perda, Bang. Oh. Dan berhasil, Bang. Sudah keluar. Udah, Makanya. Perda. Oke. Dari Perda kita mengharapkan sih PPKD akan makin lengkap, Bang. Iya. Karena pokok pikiran kemajuan daerah, pokok pikiran kebudayaan daerah, itu nggak bisa hanya 10 komunitas, 100 komunitas. Banyak kan komunitas di Depok kan, Bang? Iya, iya. Itu kalau bisa ada semua, Bang, di dalam PPKD, Bang. Itu saya harapkan mendukung bukan hanya kebudayaan modern, kosmo, tapi juga tradisi, Bang. Tradisi. Gongsi Bolong Depok. Iya. Para maestro-maestro yang berada di lokal, mungkin tidak dapat pembesaran di media, Iya. seperti podcast kita nih atau di YouTube. Iya, iya. Tapi mereka ada, Bang. Dan kita harapkan suatu saat podcast atau YouTube atau media itu menjemput mereka, menguatkan mereka. Karena mereka tuh real ada. Dukungan bisa sampai ratusan ribuan penduduk di sekitar, Bang. Iya, betul. Nah, itu. Nah, PPKD harus mengangkat semua komunitas, Bang. Dan Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan ini mendorong tiap kota, kabupaten, dan provinsi, tanda kutip, Iya. jujurlah menginventarisir, Betul. memverifikasi berapa banyak komunitas. Dan sebenarnya mereka di Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan dapat sokongan, Bang. Walaupun kecil, nggak usah buat kita, Bang. Buat seniman tradisi. Iya. Itu kan terserak dari Sabang sampai Merauke, Bang. Betul. Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan itu merepresentasikan turunannya itu adalah PPKD. Iya. Perda. Nyampe nggak? Apakah perda itu dibuat di setiap kota dan kabupaten dan provinsi? Itu kita harus cek, Bang. Oh. Jogja udah, Surabaya, dan setelah perda ini Depok, semoga PPKD bisa jelas. Nah, kita nggak tahu kalau perda yang di Bogor nih, Bang. Iya, iya. Ada nggak perdanya? Iya. Perda dari Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan. Iya, betul. Ada nggak PPKD-nya? Nah, PPKD ini biasanya mengundang para budayawan dan beberapa komunitas. Nah, mudah-mudahan si LKD diundang, Bang, untuk masukan PPKD mendatang, Bang. Betul, misalnya betul. gitu ya. Iya. Artinya kita berharap memang Undang-Undang Kebudayaan adalah langkah yang belum tentu ideal banget ya. Tapi pemerintah melakukan Undang-Undang Kebudayaan ini adalah langkah strategis, Bang. Setidaknya terdata, Bang. Iya. Semua komunitas dari tradisi, Betul. modern dan kontemporer, Bang. Iya. LKD didukung pemerintah pasti atau independen? Independen, Bang. Independen. Karena dia berasal notaris, Bang. Notaris. Betul. Di pemerintah daerah sendiri punya lembaga kebudayaan juga katanya, Bang. Kemarin kan sempat ada Dewan Kesenian Depok yang kami. Iya. Nah, akhirnya nggak jalan walaupun ada kawan Tora yang mau menghidupkan. Tapi Dewan Kebudayaan yang dibuat oleh pemerintah pun, Pemkot Depok, itu saya lihat belum aktif banget sih, Bang. Walaupun udah ada nama-nama tertera. Iya. Mungkin kita bisa harapan tahun mendatang akan lebih aktif lah, Bang. Dan sistem pengurusannya bisa sedemokratis yang ada dalam termaktub di Perda. Iya. Betul. Karena kalau yang berdasarkan Perda itu ada musyawarah seniman, Bang. Iya, betul. Nah, itu selama ini banyak, bukan cuma Depok kita ngomongin ya. Pemerintah kabupaten kota itu melakukan secara top down, Bang. Oh, gitu. Membentuk dewan itu berdasarkan penunjukan dari pemerintahnya, Bang. Iya. Itu nggak ideal kalau merujuk pada Perda, merujuk pada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, Bang. Ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, itu seniman sendiri, Bang, yang membuat. Iya, betul. Nah, Pemerintah jadi ada reformasi, Bang. Ada Iya. reformasi di Ada Undang-Undang reformasi. Kemajuan ini. Iya, iya, iya. Tapi belum tentu, karena kota sama kabupaten sama provinsi harus mereformasi diri juga nih. Betul. Itu kan kegiatan kesenian dan kebudayaan, Bang. Iya. Saran saya sih supaya mempermudah birokrasi, janganlah selalu ikut campur Iya, betul. pada proses kelembagaan kesenian dan kebudayaan. Betul. Serahkan pada yang berkompeten, Yang ahlinya. Iya. Gitu. Cukup pengawas saja. Iya, itu nikmat kok. Iya, Gitu. benar. Dan saya harapkan itu akan mendukung jalan mereka gitu, Bang. Iya. Jadi sama-sama nyaman nih, Bang. Iya. Kalau menurut saya itu Pemkot Depok dorong aja itu Perda. Biarkan seniman berapat bersama para seniman. Iya. Udah, nanti hasilnya akan mendukung mereka juga kok. Betul, betul. Ini bukan cuma ke Depok, tapi juga ke Bogor, ke Jawa Timur nih. Ke semuanya. Ini ke semuanya. Ke Papua, ya kan, Pemekaran ataupun ke Medan, semua nih. Berikan kesempatan seniman untuk melaksanakan Perda sesuai napas Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Betul. Supaya reformasi yang diharapkan dari Undang-Undang Kebudayaan itu berjalan gitu.
Jadi lepaskan aja. Iya, Itu akan mendukung perjalanan politik dan kenegarawanan mereka kok. betul. Itu saran saya. Cuma itu Bang, itu kenapa mereka nggak mau lepas, itu dia pertanyaannya. Itu Bang Arif bisa jawab. Kan dengan undang undang kebudayaan ini juga ada jalan pendanaan yang lebih elegan, Bang. Bukan cuma hibah, Bang. Gitu. Jadi kita tahulah ada pendidikan di situ kan. Seringkali kan olahraga, kepemudaan, Iya, pendidikan itu betul. bergesekan dengan kebudayaan. Iya, Tapi kebudayaan jangan dapat 0% lah. iyalah. Adalah persentase Enggak begitu. lah. Itu karena kebudayaan juga penting gitu kan. Iya. Nah, di daerah ya, di dinas-dinas nih tetap perhatikanlah, apalagi dengan semangat undang-undang kemajuan. Undang-undang loh ini. Iya, iya. Statusnya itu ya. Iya, iya. Nah, ketika turun di Perda harus adalah turunannya. Iya. PPKD gitu kan. Tapi dan lagi ada keluar lagi strategi kebudayaan kan. Heeh. Nah, itu keluarnya tahun 2023 atau 2022 kemarin. Ya. Nyusul setelah undang-undang kemajuan kebudayaan. Iya. Jadi kebudayaan tuh di tingkat kementerian udah cukup jelas kok, Bang. Oh, Malas bergeraknya di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, Bang. itu dia. Atau begini, pertanyaan yang saya mau tanya nih. Kadang kepala dinas kebudayaan, apa yang disebut kepala-kepala lah, yang mengenangani kebudayaan, dia nggak paham tentang budaya. Bagaimana tuh Bang? Kalau nggak Kayaknya- paham, itu gampang, tinggal cari ting-teng seniman budayaan diundang, Bang. Iya. Yang ngerinya pura-pura nggak paham. Nah, itu dia. Nun sewu ya. Iya. Punten. Iya, iya benar. Kadang jadi mereka dapat posisi jabatan tentang kebudayaan, wawasan mereka insinyur atau hal yang lain. Mereka nggak paham tentang kebudayaan, tapi mereka menangani itu. Itu yang lucunya tuh Bang. Sebenarnya kalau mereka mau jiwa terbuka gampang. Nah. Misalnya kita ngomong cagar budaya, tinggal hadirkan tokoh-tokoh cagar budaya. Iya. Mau bicara tentang merumuskan PPKD untuk seniman komunitas, Heeh. undang lembaga kebudayaan ataupun seniman-seniman atau budayawan Iya. untuk menginventarisir. Betul. Bisa kok. Bisa. Kalau Depok undang LKD misalnya. Iya. Maksudnya itu. Itu misalnya. Tapi di tempat-tempat lain juga begitu, Bang. Bukan cuma di Depok ya. Ya. Misalnya Jogja udah melakukan loh. Itu yang cukup ideal, jujur Yogyakarta. Jogja. Iya. Hidup itu. Hidup. Di Bali hidup juga. Jadi tinggal mengundang. Misalnya kalau untuk pengetahuan tradisi, undang para maestro, tokoh-tokoh tradisi Iya. untuk bicara tentang pengetahuan masa lalu Depok. Iya, betul. Bagaimana atau permainan anak misalkan ada tuh. Permainan tradisi juga ada dalam 10 undang-undang pembangunan kebudayaan di Perda dan di PPKD. Nah, akhirnya ada yang ngomong gobak sodor, galasin. Walaupun itu sebenarnya kemarin sempat dapat kritik karena kan masa digital nih. Ada nggak permainan tradisi yang udah memakai pola digital? Itu lain hal ya. Iya, Tapi beda itu. mengundang tokoh-tokoh itu penting. Jadi sebenarnya kalau kita pejabat malah mendukung kok, Bang. Kalau kita jiwa positif, Iya, iya. ya misalnya untuk teater ngundang Bang Arif Lintau. Bang Arif Lintau inventarisir ya. Iya. Udah selesai lapor ke saya kan enak. Enak gitu. Nah, kalau saya sebagai pejabat melakukan sendiri kan sampai kapan pun nggak akan Jalan-jalan. inventarisir, Bang. Iya. Itu aja sih. Saya seperti kemarin Ilmar Farid ya, Dirjen waktu pertemuan Dewan di Ancol, beliau bicara tentang undang-undang kemajuan kebudayaan. Bahkan Dewan Kesenian Depok kami pernah mendorong undang-undang kemajuan kebudayaan. Untuk undang-undang kemajuan kebudayaan dan Perda dan PPKD ini saya sarankan buat para yang sedang penjabat ya, Iya, iya. berikan serahkan pada yang berhak dan biarkan Perda itu berjalan. Iya. Karena ini keniscayaan. Iya. Yang nggak mungkin transformasi ini nggak bisa kita elakkan gitu. Seperti juga transformasi digital. Iya. Maka transformasi undang-undang kemajuan kebudayaan dan transformasi PPKD termasuk transformasi Perda, transformasi strategi kebudayaan itu nggak akan terelakkan. Iya. Kalau nggak tahun ini atau pilkada nanti, Iya, iya. itu akan masuk ke setiap relung-relung di provinsi, kabupaten dan kota kita. Karena dengan itu kebudayaan kita lebih maju, Bang. Akan terlihat maestro paling pinggir pun tapi dia tradisi dan dikenal, Bang. Itu harus masuk PPKD, Bang. Iya, Dia berhak. pasti itu. Wong si Bolong berhak misalnya. Iya, betul. Itu Bapak Entong Babantong. berhak. Iya. Andi, Pardi berhak. Itu semua tokoh-tokoh tradisi. Nih, Iya. mungkin dengar nih podcast ini. Iya, iya. Saya hormat saya pada tradisi, Bang. Meskipun saya seniman sastra yang bergerak di kontemporer, nggak akan bergerak, Bang, kalau tanpa dasar tradisi, Bang. Betul. Di Depok kita muliakan, Bang. Iya. Betawi Depok
Sunda di Depok, kita muliakan Bang. Depok itu Bang. Saat kita di Jakarta, muliakan Betawi Bang. Iya. Itu yang harus kita hormati. Di Bogor juga harus kita muliakan itu. Makanya dalam PPKD itu ada semuanya. Saya sebagai seorang seniman yang berangkat dari kontemporer, itu tetap mendukung adanya tradisi Bang. Saya harapkan semua sih bisa terbuka lah melaksanakan perda. Itu nikmatnya dirasakan bersama kok Bang. Iya. Tapi untuk saat ini, Iya. Pemda Depok ada pergerakan ke sana yang abang maksud itu. Ada nggak pergerakan ke sana? Saya sih berharap, nih kayaknya mau dibongkar terus sama Mas. Kita harap sih begitu Bang. Kita harap begitu ya. Karena kemarin sih perda udah jebol Bang. Oh iya. Habis perda bagaimana objektivitas PPKD kita lihat Bang. Iya. Habis PPKD bagaimana kita lihat strategi kebudayaannya Bang. Ah, Ini pola nasional udah jelas Bang skemanya. iya. Tinggal bagaimana ngecapnya di tiap wilayah kabupaten kota nih Bang. Iya. Provinsi, Ah. kabupaten kota. Provinsi Jawa Barat udah banyak, udah mulai banyak tuh ngambil semangat undang-undang pendidikan kebudayaan. Nah Depok, dalam ini jangan Depok doang Bang, Bogor gimana? Bogor gimana? Iya kan? Iya, tahu. Bahkan DKI Jakarta perda pun belum Bang. Oh, belum. Masih pergub Bang. Tapi itu panjang lagi lah itu. Tahu. Iya, pergub. Saya pernah mainin itu. Belum perda Bang. Iya. Padahal undang pendidikan Baru kebudayaan sebatas pergub, menuntut iya. setiap provinsi melakukan perda. Ah, Nah, itu jangan dilanjutkan ya Bang. iya tahu. Tadi bicara Jakarta. Iya. Saya mau nyinggung nih Dewan Kesenian Jakarta nih. Waduh, itu paling berat itu. Bagaimana perkembangannya Bang? Dewan Kesenian Jakarta Bang? Enggak, sebenarnya kalau di Jakarta, meski saya tinggal di Tayam dan banyak di Depok ya, PPKD saat dirumuskan 2018, saya ikut sebagai klerek typis pengetiknya Bang. Oh iya. Bersama Encang Yahya, Iya, Bang Imbong, tahu. LKB, Heeh. bersama juga Ketua DKJ siapa? Pelukis yang dulu. Saya nggak tahu Bang. Dewan Beliau sekarang. bertiga ada bersama saya, dan saya tukang ketiknya. Jadi saya merancang PPKD depan mereka Bang. Jadi saya tahu sendiri PPKD di Jakarta lah. Gitu. Nah kalau soal ngomong DKJ, biarlah seperti yang kita bicarakan tadi. Iya, Undang pengujian tahu. kebudayaan dan perda itu berjalan Bang. Oke. Karena kemarin dengan tidak berjalan kemarin, posisi gini aja, posisi singkatnya aja nih ya. Iya. Posisi antara AJ, MKJ untuk pembentukan DKJ itu harus duduk bersama Bang. Oh Gitu. gitu. Untuk lebih ininya nanti kesannya saya subjektif karena saya Iya. bagian dari pertarungan kemarin. Iya, tahu. tahu. Gitu. Tapi saya sih berharap biarlah pada saya terjadi, tapi 3 tahun lagi janganlah. Tolong mekanismenya antara MKJ sebagai suara semangat dari perda Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan. Iya. Itu kan musyawarah seniman, Bang. Iya. Pemilu raya seniman tuh, Bang. Iya, betul. Masa diingkari dengan keberadaan bisa di-cancel dalam proses menuju DKJ semata-mata misalnya oleh AJ. Mesti kita juga memuliakan tokoh-tokoh AJ. Iya. Tapi mbok yao, MKJ kan suara 200-an waktu itu ya kan? Iya. Jakarta nggak didengar gitu kan. Iya. Karena bukan cuma Depok, bukan cuma Jakarta, seprovinsi, kabupaten, kota se-Indonesia harus mengamini, menjalankan Iya. titah dari undang-undang loh Bang. Betul. Tinggi loh itu. Iya. Kalau mau protes ya silakan ke MK gitu kan. Iya, betul. Itu panjang lagi urusannya gitu. Lama lagi. Iya. Jadi itu semangat reformasi saya ngeliat ya. Undang-undang Pendidikan Kebudayaan itu semangat reformasi. Kenapa? Di dalam situ semua unsur terwakili Bang. Dan itu mencegah adanya subjektivitas. Karena jujur ya, di masa-masa lalu, jujur aja, para penjabat di provinsi, bukan cuma satu provinsi kita sorot nih, Iya. di kabupaten dan di kota, Iya. bisa loh membuat komunitas pasang bendera doang. Bahkan keluarganya sendiri dibikin komunitas untuk sekedar menangkap dana dari tahu. kabupaten kota. Ini kita nggak nyorot pada provinsi, kota, kabupaten tertentu. Iya. Dengan Semua adanya PPKD, dengan undang-undang pendidikan kebudayaan ini Bang, itu bisa dipotong Bang, bisa dipangkas Bang, usaha kayak gitu. Seorang penjabat sekarang nggak bisa Tahu, lagi tahu. ngarang komunitas gitu loh. Karena saya siar misalnya pejabat di kabupaten A, saya ciptakan komunitas LA, LB, LC, LD gitu, Iya, saya iya. masukkan untuk dapat dana yang sebenarnya tersalur ke saya. Iya. Dengan adanya undang-undang pendidikan kebudayaan dan perda dan PPKD nggak bisa Bang. Nggak bisa begitu. Karena termaktub di PPKD Iya. itu semua komunitas Bang. ada data. Curangmu kelihatan gitu Iya, loh. betul. Itu napas yang perlu. Itu bukan cuma diserukan di Depok, bukan cuma diserukan di Jakarta, Bogor, seluruh Indonesia Bang.
Bahkan dewan-dewan kemarin pas saat pertemuan saya ikut, itu Iya. mengakuinya kok Bang. Itu harus. Bahkan kemarin ada salah satu seruan di Ancol, bila perlu dukungan dari Depdagri Bang. Ke sebuah supaya pemerintah kota kabupaten melaksanakannya Bang. Betul, betul. Itu. Berarti belum ada action dari Depdagri ya? Kemarin apakah maklumat kita didengar, kita nggak tahu Bang. Iya, iya. Gitu. Tapi hanya itu kan yang bisa membuat mereka mencelikan mata Bang. Iya. Kalau nggak ada seruan itu nggak bergerak itu perda Iya, PPKD benar. itu gitu. Jadi kalau bicara soal Bogor dan Depok yang ada di sekitar saya agak berat ngomongnya. Tapi ini semua provinsi, kabupaten kota harus melaksanakan. Betul. Harus Mas. Betul. Saya mau nyinggung Depok nih. Satu lagi. Depok Habis lagi itu, nih. Enggak, habis itu enggak Depok nih. Ini lagi rame sampai saat ini. Depok nggak punya gedung kesenian, Bang. Gimana tuh, Bang? Itu lagi diproses atau memang tidak didengar atau gimana tuh, Bang? Ya, apakah menjelang pilkada mendatang masih akan gak didengar ya? Iya. Kita nggak tahu. Sebenarnya kalau itu kan banyak pihak terkait ya Bang untuk Iya. gedung ya. Karena di undang-undang itu nggak cukup untuk pikiran itu. Iya. Sampai karena kita pernah dekat ya seperti Pak Kiai Wali Kota Depok kita ini Iya. dengan Bang Roji dan semua pihak belum ada di realisasi sampai sekarang. Iya. Kita mengharapkan itu sebenarnya. Iya. Ya kita mengharapkan pada proses mendatang lah Bang, pilkada sebentar lagi. Iya. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Kalau budaya cuma bisa bilang amin Bang. Iya. Yang merealisasikan mereka ya. Iya. Kita dari tangan budayawan hanya visinya, tapi kan menjalankan dan eksekusinya kan Mereka. oh iya, ya kan. Stakeholdersnya. Kita berharap terus ya. Iya. Padahal seniman budayaan Depok banyak loh Bang. Banyak. Mas Willy juga Mas Depok, Willy, ya kan? Roma Sapardi, Irama. Joko Damono dulu mendiang di situ juga. Iya. Roma Irama juga banyak. Banyak toko-tokonya di Gitu. Depok. Cuma ya, Padahal Bogor punya ya. Kabupaten Bogor Pemda di situ. iya. Maka Dewan Kesenian dan Kebudayaan Bogor enak tuh. Depok belum nih. Iya. Padahal semua sudah maju ya Bang di sini. Semua infrastruktur ya kan. Margonda dengan pedestriannya. Iya. Masa kebudayaan perangkatnya untuk kebudayaan gedungnya nggak ada. Iya. Kalau Abang mengeluh, nanya ke saya juga mengeluh Bang. Nggak bisa memberikan jawaban Bang. Ya. Kan abang suka ke sono ke atas. Ah, selesai nih Depok. Iya. Kita minum dulu. Sekarang saya mau nanya ini nih Bang. Tim udah berubah Bang. Sudah keren. Saya hampir 7 tahun gak ke tim Bang. Menurut Abang gimana perubahan tim? Dari proses sebelum renovasi sampai saat ini. Apa tanggapan Abang? Sebenarnya karena kita sama-sama pernah menerima suasana sebelum tim berada proses di gedung itu, Iya. kita tahu kan dulu Iya. nyaman, enak. Iya. Cuma apakah kita yang tidak bisa menerima transformasi perubahan itu? Cuma sistemnya selama ini itu kan di kabarnya berdasarkan dari Jakpro. Jakpro saya pikir selama ini kan menangani tol, Iya. menangani tempat. Apakah cocok di gedung kebudayaan? Kebudayaan. Itu. Apakah bisa memberikan feedback balik keuntungan? Karena dia berupa BUMD. Iya. Nah itulah kemarin sebenarnya saya tetap berkeyakinan bahwa pengelolaan ini nggak bisa dilakukan oleh BUMD Jakpro. Gitu. Kalau pada Jakpro untuk proyek jalan tol, bandara, Iya. itu bisa memberikan feedback balik keuntungan buat Iya. mereka. Tapi kebudayaan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan itu agak wagu untuk bisa diarahkan ke BUMN. Iya. BUMD itu loh. Iya, BMD. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan bahkan dengan keberadaan emang udah berubah ya. Kita harus menerima itu sebagai bagian dari bentuk yang ada di visual yang kita lihat kemarin. Betul. Walaupun saya ngeliat ini kok gedung-gedungnya masih sifatnya modern ya. Iya. Tahu saya kalau udah posmo, kontemporer, itu bentuknya lebih humanis gitu loh. Iya. Ini kok jadi tetap bentuknya Kaku, kaku-kaku. baru saya mau Kalau ngomong. dia memakai kontemporer, Ah. harusnya dengan
cara yang sangat humanis gitu loh. Iya. Ada wilayah-wilayah terbukanya, Iya. gedungnya nggak gerah, Betul. nggak kotak begitu. Kaku. Harusnya tetap ada jendela, memakai metode bentuk kontemporer seperti sarang tawon kek, Iya. atau rumah adat kek, Iya, betul. yang nggak apa yang nggak Lebih rumit, artistik nggak rumit, ruwet, jelimet gitu. Tapi itu hasilnya kan kita terima, jangan kita dianggap akhirnya jadi nyinyir dengan pendapat seperti ini nih. Iya, iya. Tapi yang saya sayangkan dengan pengelolaan itu mungkin nggak kita arahkan itu bukan menjadi dikelola lagi oleh BUMD. Mungkinkah karena ada kan wilayah yang tetap dipegang sama UPT ya. Iya. Nah, mungkin nggak kita bukan BUMD yang mengelola gitu. Karena feedback balik yang diharapkan nggak bakal dapat seperti yang jalan tol lah. Nah, Itu harapan saya itu. relatif masalahnya. Nah, itu yang teman-teman selalu lakukan, sampai Septim juga banyak lakukan gitu Iya. ya. Tapi saya yakin bukan cuma di Septim, sebenarnya di kalangan baik koalisi seni ataupun yang lain sebenarnya menginginkan itu menjadi lebih ini kan, lebih humanis dan lebih terbuka, lebih luas lah. lebih luas. Cuma mungkin nggak Jakpro menghibahkan misalnya, atau apa ada jalan lain. Kalau bersifat antipati, kalau nggak ada titik temu sampai sekarang jadi nggak ada titik temu Iya. gitu. Yang jelas ada wilayah yang dipegang UPT sampai sekarang kan, Iya. yang di mana ya? Teater kecil. Teater kecil. Iya. Itu jadi lebih murah meriah lah Iya, ya. betul. Tapi nggak bisa di wilayah yang Jakpronya Nggak bisa. karena biayanya mahal, sampai Iya. Butet Kertarajasa sampai mengeluh kan Iya. dengan biaya itu Mas Betul. Butet kan. Padahal untuk sekaliber Mas Butet tuh, Iya. bagaimana teman-teman Indonesia- yang lain? Iya. Butet Indonesia kaya tuh. Iya, itu udah cukup berat itu. Iya. Apalagi kalau yang lain. Akhirnya kita mendapat wilayahnya di teater kecil. Dan kita nggak tahu berapa persen sih wilayah yang di luar UPT selain teater kecil. Kayaknya makin menyempit ya. Lebih kecil daripada separuh ya. Iya. Jangan-jangan sepertiganya. Iya. Nah, adakah kebijakan di stakeholder kita membicarakan rembuk bersama tentang bagaimana wilayah untuk Jakpro itu tidak seperti bagaimana dia mengelola wilayah-wilayah lain yang Iya. dilakukan oleh Jakpro gitu. Saya tetap melihat pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesenian adalah sesuatu yang bukan menghasilkan keuntungan praktis, Bang. Betul. Tapi membangun keuntungan di masa depan, Bang. Iya. Artinya membangun keuntungan di masa depan bukan berupa uang yang terlihat transaksional, Bang. Iya. Tapi membangun peradaban, membangun generasi muda. Kalau untuk kesehatan, membangun misalnya mencegah apa? Penyakit. Atau yang apa? Kerdil apa? Generasi yang ini loh. Generasi Z yang lebih cerdas, lebih kuat gitu ya. Kalau di pendidikan ya seperti itu. Di kebudayaan membangun peradaban ke depan, Bang. Karena di sana generasi-generasi Z ini tetap tahu kebudayaan Iya. gitu. Ya untuk pendidikan, kesehatan, tolonglah caranya jangan seperti membaca neraca keuntungan seperti menghadapi pelabuhan, Iya. dermaga, jalan tol. Jalan tol. Gitu. Semoga mendatang Gubernur DKI Jakarta bisa menerima wacana ini. Iya. Dan merubah semua ya. Iya, mungkinkah? Walau kita tahu di BUMD pasti sudah menggelontorkan dana besar. Iya. Dan watak bukan cuma Jakpro ya, BUMD. Watak dari investor, usahawan, ekonomi akan menunggu balik Bang feedbacknya, Bang. Oh iya. Lo keluar 3T, gua tunggu lo 4T kan gitu. Iya. Mungkinkah? Kapitalis. Mungkinkah? Iya. Nah, gua hanya mengkritisi sekat dia sebagai pemerintah, Bang. Iya. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang masih punya jiwa dukungan terhadap pendidikan kebudayaan. Tetap keinginan kita ke sana, Bang. Iya. Bahwa perlakuan nggak bisa sama. Iya, betul. Iya, saya sering nonton dulu kan, bukan Indonesia Kaya, Bro. Indonesia Kita Iya sih. yang punya Butet ya. Sering tuh setiap bulan atau apa pementasan atau segala macam. Tapi ketika saat sekarang karena mahalnya akhirnya nggak jadi. Terus main di tempat lain. Ya, Abang tahu kan kayak di teater aja di Festival Teater Jakarta berapa banyak teater di Jakarta. Iya. Dan mereka butuh tempat, butuh Iya. space, butuh arena. Iya. Mungkin nggak jadi tempat bernaung lagi, menjadi space di tim ini dengan kondisi yang kayak gitu. Kayaknya sulit banget. Makin sulit. Kalau dulu Sulit, kan Bang. alternatif banyak ya. Iya. Bukan cuma di teater kecil, bisa di Geraha Bakti Budaya. Betul. Kadang-kadang Galeri Cipta bisa dipakai. Iya. Kadang-kadang teater arena di belakang gitu. Betul. Nah, itu makin mengecil. Teater tertutup. Iya, sementara di tempat-tempat lain wilayah-wilayah taman terbuka makin jarang lagi. jarang. Dan kita untuk berproses kayaknya susah deh. Itu, bukan kita mau bicara romantisme, tapi bicara space. Iya. Itu bicara juga masa depan, Betul. gitu loh.
bahwa digital itu tetap diimbangi dengan kemanusiaan. Digital tetap juga butuh bertemu. Betul. Digital juga tetap butuh silaturahmi. Betul. Digital tetap merindukan pertemuan. Iya. Nggak ada tuh orang digital yang pengen nggak kopi darat. Apa kopi darat yuk, kan gitu. Iya, Gitu loh. pasti. Jadi di balik kita berhadap dengan dua realitas, realitas digital, tapi juga dua realitas kenyataan. Kita saya masuk dalam dunia TikTok, dunia YouTube, Iya. dunia Instagram. Tetap aja kalau saat saya lapar, saya butuh ke warung gitu loh. Iya. Gitu loh. Saya harus ada masih komunikasi. peduli pada beras naik gitu Iya, kan. iya. Nggak mungkin digital memberikan kebutuhan pada perut saya gitu. Nggak Mau mungkin. cari mau nggak mau nyari beras yang sekarang udah 13 sampai 15 ribu gitu loh. Iya. Dan kita tahu 9 sampai 10 ribu udah naik gitu kan. Iya, iya. Meski saya udah mencoba menjadi urban digital gitu loh. Itu persoalannya. Bahwa kesenian pun tetap butuh tempat. Tetap tentu pagelaran teater. Itu nggak tergantikan oleh YouTube. Enggak. Saat saya kita corona, saya melihat di YouTube pementasan dilakukan oleh Rantiarno Iya. yang koma ataupun Putu Wijaya melakukan Iya. tuh, sampai Rahman Sabur juga melakukan. Iya. Tapi nggak senikmat saya nonton Kasparnya dia, Oh, koma enggak. waktu dipertunjukkan kan Enggak. tetap beda. Gitu. Beda. Jadi arena tetap perlu. Sediakanlah tempat-tempat itu yang nggak selalu berdasarkan basic ekonomi oriented gitu loh. Iya. Kehidupan kita nggak selalu berisi yang langsung didapat. Iya. Ada hal namanya menabung masa depan. Peradaban kebudayaan, kesenian itu adalah menabung masa depan. Iya. Nggak terasa dalam bentuk neracamu hari ini, Iya. tapi terasa dalam peradaban kebudayaan besarmu di masa mendatang. Dan untuk anak cucu. Dan untuk anak cucu. Iya. Gitu loh. Bagaimana entitas dan identitas tetap perlu. Perlunya dalam dunia digital bahkan. Iya. Digital. Ketika K-pop ada, mereka kan membangun kebudayaan dulu sebelum membuat Oh, iya. investasi besar di dunia digital gitu loh. Hmm. Nggak bisa kita menorehkan kekuatan di musik, di film, di tari, bahkan di film-film digital. Iya. Kalau nggak punya kekuatan kebudayaan kita harus tahu persis kita berada di mana. Iya. Di tengah peta pertarungan bisnis kebudayaan di luar gitu. Betul. Itu yang harus dipikirkan. Jadi ada teman saya beberapa waktu lalu, dia main ke tim, dia cuma komentar terlalu kaku tahu ruangannya, dan gue tuh nggak jumpai lagi ada yang latihan teater semarak seperti dulu, ada yang kongko-kongko, ada yang ini kayaknya terlalu di set gitu, terlalu di setting, dan harus out jam sekian, harus dibikin sepi. Jadi perubahannya drastis banget bang. Dan saya dengar begitu, waduh, kok begitu ya tim ya? Maksudnya nggak seperti dulu gitu. Maksudnya akrab, harmonis, nggak nyantai gitu dan kaku banget katanya. Apa sengaja disetting begitu kali bang? Saya sempat curiga ini cara pandang kita yang cenderung bukan generasi now. Iya. Pertama, Iya. ya kan? Bahwa itu cenderung lahir dari kalangan generasi Z. Tapi pertanyaannya, kalau generasi Z menikmati itu, kenapa aplikasi untuk masuk ke dalam tidak dipermudah? Iya. Gitu loh. Kalau mau ada aplikasi tertentu untuk mendaftar di PDS misalnya, Iya. kenapa sistem scanner atau sistem linknya nggak dibuka di luar dengan cara terbuka? Iya. Termasuk di ruang-ruang atas yang bahkan ada penginapan seniman ya. Oh nggak tahu deh. Nah itu. Kemudian juga sangkar-sangkar burung yang ada di dalam sana, tolong dibuka dengan Iya. cara mudah gitu. Iya. Lagi-lagi saya mencurigai saya dari cara pandang masa lalu gitu. Iya. Tapi di antara digital pun saya nggak pernah ngelihat ada informasi mampir baik di Facebook, di Instagram ataupun di Twitter bagaimana caranya di Instagram itu atau di TikTok mempermudah masuk ke sana. Iya betul. Nggak ada kayaknya. Kalaupun ada kemarin kalangan muda, memang saya lihat. Tapi apakah mereka berlangganan dan sampai berapa jumlahnya? Jadi sebenarnya kolaborasi lah, mau berpikir terbuka lah. Karena di masa kini pun kita tetap melihat harus semua pihak ikut terlibat gitu. Iya betul. Gitu. Kalau kita belum bisa nyemplung ke dalam, tolong dibuka. Iya. Itu yang saya baca. Berarti aksesnya sulit. Aksesnya, kalaupun dia mau bentuknya digital, ya rayakan digital itu, buka benar-benar gitu. Iya. Tebar Gitu. langsung. Iya, kita nggak tahu kan di ruang-ruang yang mana. Gitu. Iya. Memang perlu banyak sosialisasi yang mereka Iya. lakukan. Ya kayak misalkan ditebar di sini boleh latihan gratis misalkan. Di area ini kan enak. Jadi kita bisa tahu. Tidak menerka-nerka. Latihan di tim bayar loh atau apa gimana. Kita nggak tahu sekarang. Apakah bayar atau tidak. Kita kan dulu bebas.
Mau latihan di mana aja terserah, mau sampai 24 jam bebas. Nah, hati-hati cap-capan mereka bahwa kita bicara soal nostalgia ya. Iya. 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 Kalau kan nostalgia, tolong yang canggihmu dibuka gitu loh. Iya. Tolong yang canggihmu dilempar di tengah publik. Iya. Kalau mau canggih, sampai ruang-ruang itu gunanya untuk apa? Dijelaskan secara Iya. rigid dan verbal Betul. gitu loh. Lewat media kan saya tahu bahwa Dewan Kesenian Jakarta punya ini ya, link Instagram. Link Saya Instagram. followers di situ. Saya Oh, follow Iya. di Facebook. Nah, itu dijelaskan gimana ini tempat ini dipromosikan Iya, gitu, betul. habis-habisan. Jadi tetap biarpun digital itu menjadi menara langit gitu loh. Iya. Tetap enak dinikmati oleh setiap orang gitu. Iya. Digital kan harusnya mempermudah, bukan menyulitkan. Betul. Itu. Iya. Oke. Saya pengen nih dalam suasana seperti ini dengar Abang baca puisi. Oh, itu. Oke. Abang harus baca puisi di sini. Dan puisinya paling enggak yang sangat berarti deh buat kita semua, bro and sis. Nah, bro and sis, kita agak hening sebentar. Karena abang kita ini akan membacakan puisi satu, dan yang kedua akan mempromosikan novel terbarunya. Karya penulisan terbarunya dari Abang Sehar Ramses Simatupang. Silakan, Bang. Ini saya membaca ini buat generasi Z ini ya. Ya. Bagaimana kita harus teguh pada entitas, pada nasion kita, Indonesiaan kita. Bahwa harus melewati berbagai musim pun tetap Indonesia harus menjadi kekuatan kita. Terima kasih, Bang. Nah, sekarang novel terbaru Abang. Silahkan, promokan. Ini ada karya terbaru Bang Sehar nih. Coba bro and sis simak. Di dalam novel itu intinya saya bicara tentang peradaban kebudayaannya. Dalam ini kebudayaan Batak yang lahir di Jakarta. Iya. Dia dihantam oleh kebudayaan sampai dilempar ke kampung tokoh utama ini, sampai akhirnya disembunyi di balik dunia digital. Dia menjadi hacker-cracker dan akhirnya dia mempertanyakan kebudayaan kalau tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Akhirnya banyak menciptakan kalangan-kalangan munafik juga di kebudayaan gitu. Jadi ketika dia berada digital, kembalikan entitas kebudayaan dimanapun berada. Nah, tokoh Marsak menjalani itu. Kepahitan kebudayaan ketika di Jakarta, ketika dia dilempar ke kampung, kepahitan lagi bagi dia sampai ibunya pergi, diperlakukan di kota Jakarta dengan sangat tidak manusiawi. Akhirnya dia hidup sendiri dan membaca semuanya di balik dunia digital. Itu yang saya lakukan. Jadi pada masa itu kan bukan cuma pada masa generasi Z ya. Pada masa kita tahun 2000 awal atau 2005 2010 kan banyak orang hacker-cracker yang bernaung di dunia warnet kan. Betul. Saya mengambil masa itu gitu. Mengambil fase itu. Jadi bicara kultur masa lalu, masa kini dan digital masa depan. Ada dunia otokritik lah. Di sana dibahas tentang narasi konflik. Yang cukup panjang lah kalau dibahas. Tapi intinya tentang itu. Jadi saya berusaha dalam novel itu membaca bagaimana sih berkaca di kekinian. Karena kini bukan cuma bicara Ipolek Sosbud Ankamnas juga. Ipolek Sosbud Ankamnas plus digital. Dunia digital ini lebih sulit membacanya. Membaca kalian generasi Z, kami itu sulit gitu loh. Bukan cuma baby boomers, generasi milenial pun bingung. Karena semua percepatan kan sangat berjalan dengan sangat ini kan. Tidak ada hero dalam hero tuh hanya sehari 2 hari gitu saat ini. Setelah itu lewat. Bergeser lagi. Bagaimana kita bisa menciptakan karya yang kontemplatif di tengah sesuatu yang semuanya instan? Nah, di situ kita harus tetap yakin, tetap kita perkuat. Dan saya harap pun selamat untuk podcast ini karena menghasilkan banyak narasi-narasi yang membuat perenungan gitu di tengah gelora digital gitu ya. Gelora instan digital. Digitalnya bagus, tapi percepatan ini saya yakin dunia digital pun tetap akan kok masuk dalam dunia features, dunia kedalaman. Dan kita harus memperkuat itu gitu. Baik di media. Bahwa kita bukan generasi yang memamah begitu saja, generasi Z bahkan tentang hoax.
Di balik hoax itu harus kita kejar, bener nggak 5W1H-nya? Iya, betul. Betul nggak data referensinya? Iya. Betul nggak rujukannya? Dari Betul mana nggak ini? gloserinya? Iya. Betul nggak daftar pustakanya? Fotonya dari tahun berapa? Itu harus kita usut. Iya. Kalau nggak, habis kita. Sepanjang ada deru, ada masalah sosial politik, kita habis dimainkan oleh hoax. Iya. Hanya satu yang bisa melawan dari antitesis dari hoax. Literasi. Literasi. Demikian Pak Arifin. Oke. Kawan-kawan saya. Oke, bro and sis. Suatu saat nanti, mungkin ya nggak lama lagi deh. Karena sekarang masih bulan Ramadan, kita akan berkunjung ke rumah, apa nama bang? Rumah Aksara Rumah Katulistiwa. Aksara Katulistiwa. Nanti bro and sis akan kami ajak ke sana melihat langsung bagaimana kegiatan anak-anak di sana di tempat rumah Aksara yang dibangun oleh Bang Sihar. Kita lihat nanti, oke? Nah, terima kasih Bang Sihar. Siap, sama-sama. Udah mampir kemari, hujan lagi, banyak tantangan juga Tapi kemari. asik di sini, studionya adem. Adem ya. Terima kasih. Kami bersyukur nungguin Bang Sihar takut gak datang tadi karena hujan. Gak taunya udah lepek-lepek kan. Janji tetap harus kita jalankan. Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Sihar. Salam untuk semua. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro and sis, kita ketemu lagi. Ada tamu yang sangat istimewa ntar. Saya akan kasih tahu pada saatnya. Dari kami, Arif Linto Show, saya Arif Linto, Bang Ardi Obed, Bang Yudi Hartono mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahai, sampai jumpa.